Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama kami. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas pemfaktoran bentuk aljabar dengan menggunakan sifat distributif. Untuk mempelajari pemfaktoran, kalian harus menguasai perkalian bentuk aljabar. Jika sudah menguasai perkalian bentuk aljabar, mari kita belajar pemfaktorannya. Apakah kalian masih ingat A kali dalam kurung B tambah C, yaitu suku 1 kali suku 2. Benar sekali, hasilnya adalah A kali B tambah A kali C. Sehingga AB tambah AC jika kita faktorkan menjadi A kali dalam kurung B tambah C. Contoh, 3X tambah 6. Terlebih dahulu kita bentuk menjadi AB tambah AC. Maka sama dengan 3 kali X tambah 3 kali 2. 3 kali X adalah 3X, 3 kali 2 adalah 6. Jika kita sudah mendapatkan bentuk A kali B tambah A kali C, maka berlaku sifat distributif, yaitu 3 kali dalam kurung X tambah 2. Berikutnya, kita bentuk dulu seperti tadi, yaitu 4 kali X, kemudian yang belakang kali 3. Jadi 4X dikurangi 12. Setelah itu, maka sama dengan 4 kali dalam kurung X dikurangi 3. Contoh berikutnya, 6X tambah 10. Jika kita bentuk A-nya adalah 6, maka akan kesulitan. 6 kali sekian adalah 10. Oleh sebab itu, A ini bisa kita dapatkan dari FPB. Masih ingat FPB? FPB dari 6 dan 10 adalah, benar sekali, yaitu 2. Maka untuk 6X adalah 2 kali 3X, sedangkan 10 adalah 2 kali 5. Setelah terbentuk seperti ini, maka sama dengan 2 kali dalam kurung 3X tambah 5. Selanjutnya, FPB dari 6 dan 8 adalah 2. Sehingga untuk 6A adalah 2 kali 3A, kemudian yang belakang kali 4. Maka hasilnya adalah 2 kali dalam kurung 3A dikurangi 4. Contoh lagi, FPB dari 4 dan 12 adalah 4. FPB dari A dengan A adalah A. Maka kita tulis FPB-nya adalah 4A. Untuk yang depan, kita tulis 4A kali B, sehingga menghasilkan 4AB. Kemudian yang belakang kali 3. 4A kali 3 adalah 12A. Jika sudah terbentuk seperti ini, sesuai rumus yang telah kita buat tadi, maka sama dengan 4A kali dalam kurung B tambah 3.
Berikutnya 5 dengan 15 FPB-nya adalah 5. X dengan X FPB-nya adalah X. Kita tulis FPB-nya adalah 5X. Untuk yang depan, supaya menghasilkan 5XY, maka 5X ini kita kalikan dengan Y. Sedangkan yang belakang kita kalikan dengan 3Z. Supaya menghasilkan 15XZ. Setelah terbentuk seperti ini, sama dengan 5X kali dalam kurung Y dikurangi 3Z. Contoh berikutnya, 8 dan 12 FPB-nya adalah, benar sekali, FPB-nya adalah 4. A kuadrat dengan A, FPB-nya adalah A. Maka FPB dari 8A kuadrat B dengan 12A adalah 4A. Untuk yang depan, kita kalikan 2AB, sehingga akan menghasilkan 8A kuadrat, yaitu A kali A, kemudian kali B. 8A kuadrat B. Untuk yang belakang, kali 3. 4A kali 3 adalah 12A. Sama dengan 4A kali dalam kurung 2AB tambah 3. Berikutnya 6 dan 8 FPB-nya adalah 2. X kuadrat dengan X, FPB-nya adalah X. Y pangkat 4 dengan Y pangkat 5, FPB-nya adalah Y pangkat 4. Sedangkan Z pangkat 7 dengan Z pangkat 3, FPB-nya adalah Z pangkat 3. Maka kita tulis FPB-nya 2 dari FPB 6 dan 8. Kemudian X, yaitu X kuadrat dengan X. Y pangkat 4 dengan Y pangkat 5, FPB-nya Y pangkat 4. Z pangkat 7 dengan Z pangkat 3, FPB-nya adalah Z pangkat 3. Setelah itu yang depan kita kalikan dengan 3XZ4. Kita cek dulu perkaliannya. 2 kali 3 adalah 6. X kali X adalah X kuadrat. Kemudian Y pangkat 4. Z pangkat 3 kali Z pangkat 4 adalah Z pangkat 7. Kemudian yang belakang, kali 4Y, 2 kali 4 adalah 8, kemudian X, Y pangkat 4 kali Z adalah Y pangkat 5, kemudian kali Z pangkat 3. Setelah itu, sesuai sifat distributif, sama dengan 2XY pangkat 4, Z pangkat 3 kali dalam kurung 3X Z pangkat 4 dikurangi 4Z. Sampai di sini dulu perjumpaan kita kali ini. Jumpa lagi pada video-video yang lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.